Mencintai itu merawat, bukan memperbaiki. Begitu bangga dengan program restorasi nih Pak. Iya. Jadi lupa bahwa ternyata kita udah pernah merusak gitu. Dalam konteks reforestasi, masyarakat tuh pasti akan berubah kalau ada insentifnya. Insentif itulah yang kemudian kan membentuk efek ekonomi sirkuler yang menimbulkan dampak quick win dari reforestasi. Pengenalan tentang lingkungan lebih baik, ada rasa empati untuk tetap Betul. memberi. Perdebatan pro-industrialis dan pro-konservasi, ada perdebatan yang tidak pernah selesai. Makanya ada jalan tengah, ya industrialisasi boleh, mencemari tapi ya membayar. Bayarnya dengan apa? Dengan kredit. Kredit dari apa? Dari proyek reforestasi. Begitu. Sahabat, kita akan membahas tentang masa depan kemaharagaman Indonesia. Sebenarnya banyak tantangan sekarang di lingkungan di Indonesia ya. Ada deforestasi, ada krisis iklim yang tak berkesudahan, juga tentang perilaku kita yang tidak berempati pada bumi. Saya mengundang seorang sahabat, Rio Kristiawan, seorang dosen senior, ahli hukum dan pakar tentang lingkungan juga. Belakangan ini adalah tim Satuan Tugas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Mas Yohan. Ya, kita akan membahas aspek biodiversitas, keanekaragaman hayati di Indonesia dari sudut pandang Alfred Russel Wallace. Sebelum ke Indonesia, Wallace kan ada di Amazon ya. 60% sekarang bagian dari Brazil ya. Kebetulan memang Brazil ini sebagai negara mega diversity ya. Atau tadi saya sebut kemaharagaman tadi. Wallace juga menyebut Nusantara sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan hayati paling tinggi di dunia. Tapi apakah Indonesia hari ini masih mewarisi kekayaan ekologi yang seperti saat Wallace jumpai di pertengahan abad ke-19? Kalau ditanya apakah masih? Masih, tapi sudah mulai krisis. Pendekatan saya adalah dari apa yang tabelnya IUCN tentang seberapa langka satu keanekaragaman hayati gitu ya. Misalnya satwa gitu ya. Kan banyak yang bergerak dari tadinya tidak masih banyak terus turun ke vulnerable, turun ke endanger, turun lagi ke critically endanger. Jadi kalau ditanya Wallace, ya dulu pada masa Wallace itu masih sangat gemah ripah sekali gitu ya. Kalau boleh memakai filosofi Jawa, gemah ripah loh jinawi gitu ya. Artinya dari segi faunanya juga masih banyak dan ada. Dari segi satwanya juga masih banyak dan ada. Tapi dalam perkembangannya kemudian kan sudah ada yang punah sama sekali. Ya, kita jumpai lagi ya. Ya, kita jumpai lagi gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah tinggal critically endangered gitu. Misalnya seperti pesut mahakam gitu. Gajah Sumatera gitu. Terus kemudian seperti orangutan gitu. Itu bahkan dulu beruang madu yang hampir di setiap hutan itu jadi satwa yang boleh kita bilang menghuni gitu ya. Sekarang itu sudah masuk ke dalam tabel vulnerable. Jadi kalau kita lihat seberapa meresahkannya, itu kita bisa lihat di tabel yang namanya diterbitkan oleh IUCN. Untuk melihat seberapa dekat dengan tingkat kepunahan. Jadi kalau dulu Wallace masih jauh dari kepunahan, sekarang kita sudah dekat dengan kepunahan itu. Iya. Jadi sebenarnya ada keterancaman ya. Ada keterancaman di keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Nah, kalau nih Wallace itu hidup lagi ya, terus kembali ke Nusantara ya, apa yang membuat dia takjub? Tapi apa yang membuat dia terkejut atau cemas kalau dia datang lagi ke sini? Yang membuat dia takjub adalah ternyata manusia itu bisa berdamai dengan krisis alam dan kemudian menggunakan itu sebagai sarana ekonomi sirkuler. Misalnya karena ada kerusakan lingkungan gitu ya, setelah Wallace dan seterusnya, kemudian kan manusia mulai sulit melihat hewan-hewan. Artinya manusia mulai menggunakan hewan itu sebagai
jasa lingkungan tadi gitu ya. Hotel dengan jasa lingkungan. Seperti kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh iklan-iklan gajah, iklan-iklan iklan-iklan satwa-satwa gitu ya. Apakah ingin live in dengan satwa dan lain sebagainya. Tentu itu kan membawa dampak ekonomi sirkuler. Misalnya kalau di Lampung gitu ya, karena gajah sedang in gitu misalnya, ya tentu itu akan membawa dampak ekonomi sirkuler untuk masyarakat sekitar. Nggak cuma di Indonesia ini, di Afrika juga begitu. Kalau Wales ke Afrika dia juga seneng. Masyarakat Afrika itu juga ditopang penghasilannya dari turis-turis yang datang untuk melihat kelangkaan satwa-satwa yang tidak ada di negara lain, bahkan sudah tidak ada. Di Afrika pun itu hanya tinggal sedikit dan musim-musim tertentu gitu. Kemudian yang membuat Wallace takjub adalah ternyata manusia itu di dalam krisis bisa berkembang. Seperti teknologi CCUS. Bagaimana supaya kita nggak kebanyakan karbon dioksida, tidak terancam tidak terancam global warming. Ternyata manusia bisa menciptakan CCUS. Carbon capture itu. Ini kemampuan adaptasi manusia. Kemampuan adaptasi manusia gitu. Artinya kan itu terpikir saat krisis. Dulu sebelum perbincangan dan kekhawatiran mengenai ancaman climate kan CCUS itu nggak pernah muncul. Ya kan? Nah, Wallace juga mungkin bangga gitu ya menurut saya. Kalau dulu lingkungan itu hanya dikonserv, sekarang lingkungan itu dikembangkan. Mazhabnya mengelola lingkungan untuk ekonomi sirkuler tadi. Mengelola lingkungan untuk siapa? Untuk masyarakat adat, untuk masyarakat adat, kemudian penghidupan masyarakat yang tinggal di situ, menciptakan good livelihood, dan lain sebagainya. Nah, dulu setelah Wallace, waktu dalam banyak literatur buku hukum adat, itu kan ada adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, alam tak kambang menjadi guru. Itu ada satu satu kalimat bijak gitu ya waktu saya riset di Sumatera Barat. Iya. Sebetulnya bagaimana kita harus mengkonserv lingkungan supaya mendatangkan manfaat baik bagi manusia. Itu sudah ada. Jadi setelah Wallace, kemudian saya tidak disebutkan di tahun berapa, tetapi itu sudah ada banyak di literatur. Cuman yang bikin Wallace sedih ya tadi, koleksi-koleksinya jadi kurang. Gitu ya. Iya, dulu waktu zaman Wallace misalnya beruang madu masih banyak. Iya, melimpah. Melimpah, gajah masih banyak. Fauna langka masih banyak. Sekarang tinggal sedikit gitu ya. Saya ingin kembali ke depan sedikit tentang Alfred Russel Wallace ya. Pak Rio melihat sosok Wallace itu seperti apa sebenarnya dia? Boleh kita bilang sebagai bapaknya biodiversity ya. Karena beliau yang meletakkan dasar-dasar pentingnya biodiversity. Paling tidak dasarnya konservasi. Karena tanpa konservasi kita tidak akan mengelola. Karena akan defisit terus. Gitu. Kalau tidak dikonserv gitu. Kan konserv itu harus dilakukan sebelum kita melakukan restorasi. Restorasi ini udah rusak, baru direstor, dikembalikan fungsinya. Kalau konserv itu menjaga fungsinya supaya tetap pada fungsi awalnya. Misalnya hutan hujan tropis ya dijaga. Misalnya kalau itu taman nasional ya dikonserv. Pengertian dikonserv tuh dijaga sesuai fungsi awalnya. Jadi Wallace itu meletakkan satu pemikiran bahwa konservasi itu penting, artinya karena sekarang jarang terjelaskan kepada publik bahwa konservasi ini bagian yang penting dibanding merestorasi. Merestorasi ini lebih mahal, lebih lama, dan itu sudah dikenalkan Wallace. Kalau kita melihat buku-buku Wallace, kemudian membaca dan seterusnya, Wallace itu kan ada satu filosofi menarik yang saya suka sampaikan di berbagai kuliah umum. Mencintai itu merawat, bukan memperbaiki. Itu. Iya, jadi mencintai itu mengkonserv, bukan merestorasi.
Restorasi itu adalah upaya lanjutan jika terjadi kerusakan. Sebenarnya begitu. Jadi pilar utama adalah mencintai dulu ya Pak. Mencintai dulu. Ya, jangan sampai rusak ya. Jangan sampai rusak. Ada merawat di situ. Iya. Sehingga jangan sampai rusak. Tetapi apabila sudah kejadian, tentu itu kan cost ya. Ada biaya besar di situ. Itulah baru restore ya. Baru restore. Karena sebenarnya kita tidak terlalu bangga dengan kata restorasi ya, karena kita merasa sebenarnya kita udah rusak ya. Restore itu korbannya udah banyak. Kalau misal contoh ya, restorasi kawasan hutan. Bukan cuma hutannya kembali yang dihijaukan, tapi pasti sudah ada kepunaan satwa. Kepunaan fungsi-fungsi alam lainnya. Dan lain seterusnya. Jadi restorasi ini bukan cuma luasan hutan yang berkurang. Jadi publik harus dijelaskan bahwa restorasi ini nggak cuma memperluas memperluas kembali fungsi hutan. Tetapi restorasi itu mengembalikan fungsi hutan setelah terjadi kerusakan dan setelah ada korban. Korbannya ya fauna lah, masyarakat adat mungkin, livelihood-nya terancam dan lain sebagainya begitu. Baik, ya. Jadi itu menjadi pelajaran kita ya bahwa dengan sebagai negara yang mega diversity tadi, harusnya kita justru mencintai dulu ya, mencintai alam dulu ya. Ya, karena kadang-kala kita kan begitu bangga dengan program restorasi nih Pak. Jadi lupa bahwa ternyata kita udah pernah merusak gitu. Jadi konservasi itu lebih didahulukan daripada restorasi. Saya selalu bercerita bahwa yang paling penting mencintai itu merawat. Konservasi itu dari kata conserve, merawat, menjaga fungsi asalnya. Dibandingkan restorasi. Restorasi itu sudah terjadi kerusakan, baru dikembalikan fungsi awalnya. Jadi mencintai itu lebih bagus merawat daripada memperbaiki. Conserve is better than restore. Tapi sekarang kita nggak bisa menghindari restorasi juga. Karena tutupan bumi kita juga sudah banyak kerusakan. Tutupan hutan kita banyak kerusakan. Jadi sekarang konservasi dan restorasi itu harus berjalan bersama-sama. Itu. Iya. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu bangga dengan program restorasi ya, karena sebenarnya kita sebelumnya sudah merusak ya Pak ya. Betul. Iya. Tadi menarik ya kaitan dengan teladan cinta ya, bagaimana kita justru modal kita adalah mencintai dulu baru bisa merawat. Betul. Ini ya. Gitu. Tapi sekarang ya restorasi dan konservasi harus berjalan bersama-sama. Makanya kan sebetulnya di beberapa industri ya yang pemerintah menerbitkan license to destroy gitu ya. Industri-industri tertentu gitu, license to destroy itu ya memang mendegradasi fungsi alam. Itu kan selalu disyaratkan kajian HCV. Apa itu, Pak? High Conservation Value. Kajian nilai nilai konservasi keanekaragaman hayati, nilai konservasi tinggi. Artinya yang memang mengandung konservasi tinggi ya harus dikecualikan dari bagian sebuah proyek industri tersebut. Gitu. Baik, iya. Kembali lagi kita ngomongin tentang keanekaragaman hayati ya. Wallace ke Indonesia dan dia melihat negeri ini di Kepulauan Nusantara, the Malay Archipelago itu kan kawasan yang tinggi biodiversity-nya gitu ya Pak. Dan saat ini kita bisa melihat ya, mengapa keanekaragaman hayati menjadi isu yang semakin penting ya, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di dunia Pak. Iya, karena sekarang begini, keanekaragaman hayati itu menjadi isu yang menjadi concern seluruh dunia karena satu, mau tidak mau berkaitan dengan persoalan iklim, climate change. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan tekanan atau dorongan dari Paris Agreement itu sendiri. Yang ketiga, memang ini memiliki nilai ekonomis. Ya, jadi sebetulnya 3 hal itu kan disarikan di dalam satu dokumen SDGs yang judulnya cukup romantis judulnya menurut saya, The Future That We Want. Jadi dokumen SDGs itu namanya The Future That We Want, yang maka lahir poin-poin SDGs, misalnya ada climate, gender equality, kemudian clean energy, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian sekarang menjadi begitu penting? Karena setelah ada
hal-hal yang saya sebutkan tadi ternyata ini bisa dikembangkan menjadi sebuah quick win. Artinya apa? Sebenarnya ini menjadi momentum kita untuk membangun good livelihood tidak hanya di kota, tetapi bisa membangun good livelihood di kawasan pesisir, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi membangun perekonomian atau kehidupan yang layak sekaligus memperbaiki lingkungan. Karena biodiversitas tadi ya semakin penting ya bagi Iya. dunia yang sekarang mungkin tidak baik-baik saja Iya. ya, bumi yang sedang sakit gitu. Betul. Nah, posisi Indonesia ada di mana nih Pak di peta biodiversitas dunia ini sebenarnya kita? Peran Indonesia ini punya peran penting karena dari luasan hutan, Indonesia ini terluas ketiga. Dari luasan atau kekayaan biodiversity, Indonesia ini nomor 2. Artinya potensi kita itu sungguh besar. Yang kedua, dalam konteks mendukung target global untuk net zero, Indonesia ini sudah pasti bisa mencapai net zero dengan pengelolaan yang benar. Karena apa? Kawasan industri kita tersentralisir. Kita masih lebih punya banyak kawasan hutan, kawasan-kawasan yang dapat menyerap gas rumah kaca gitu ya, GRK. Sebetulnya kan kalau kita bicara konteks perubahan iklim, climate change, yang paling penting itu kan faktor yang menimbulkan O2 harus lebih besar daripada faktor yang menimbulkan CO2. Salah satunya ya jangan sampai ada kebakaran hutan. Ya. Ya. Itu merilis GRK-nya sangat besar. Kemudian pasti ada biodiversity loss-nya besar, pasti ada satwa yang terkena dampak itu. Nah, posisi Indonesia sangat strategis. Artinya dalam konteks kalau kita bicara keanekaragaman hayati dalam konteks perdagangan karbon gitu ya, dalam konteks perubahan iklim, Indonesia itu kita itu bukan negara pembeli, kita itu pasti akan menjadi negara seller. Kita bukan buyer. Karena yang tadi saya katakan, hutan kita luas, industri kita terbatas. Itu baru kalau kita bicara green carbon. Nanti kita bicara blue carbon. Kita itu negara maritim yang sangat blue carbon itu misalnya mangrove dan lain sebagainya ya. Nah, demikian juga kalau kita nanti bicara konteks biodiversity. Jadi posisi Indonesia ini pada posisi yang sangat strategis. Saya katakan strategis apa? Ada sumber pendapatan ekonomi iya. Yang kedua, yang paling strategis adalah kita bisa memperbaiki kualitas peradaban. Sekaligus memperbaiki lingkungan. Jadi inilah saatnya kita mempraktekkan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitampuloh, alam takambang menjadi guru tadi. Belajar pada masyarakat adat. Belajar pada masyarakat adat, begitu. Iya. Oke, berarti kan masyarakat adat sejauh ini memang sangat membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati ya. Sehingga kita ditasbiskan sebagai negara nomor 2 ya untuk mega diversity ya. Iya. Bagaimana sih sejauh ini, apakah konstitusi kita juga mengatur tentang pengelolaan itu sudah tepat gitu ya, atau amanat konstitusi itu kaitan dengan krisis iklim bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kan saat ini kalau kita lihat tren yang ada di seluruh dunia memerangi krisis iklim kan dengan 2 hal. Ya, dengan pertama dengan reforestasi tadi, yang kedua dengan pengelolaan biodiversity. Saya akan masuk pada reforestasi. Reforestasi ini memperluas kembali luasan hutan kita yang rusak. Jadi reforestasi ini lawannya deforestasi. Deforestasi ini kan terjadi karena fungsi hutan berubah menjadi non-hutan. Nah, reforestasi ini kan kemudian dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang berbasis pada CCB, Climate, Community, and Biodiversity. Ya. Jadi indikator pengelolaan reforestasi itu pada CCB itu.
mau dia basisnya pada carbon trading, carbon offset, perhutanan sosial, yang harus dilakukan itu pada 3 hal CCP itu. Nah, tiga komponen atau 3 faktor CCP tadi, conserve itu mengkonservasi seperti yang tadi. Artinya yang ada, yang tersisa, luasan yang rusak itu tidak mungkin bertambah dengan conserve gitu ya. Kemudian biodiversity gitu, biodiversity-nya akan menjadi lebih terjaga, terawat dan lain sebagainya. Community masyarakatnya menjadi bisa mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik, good livelihood di hutan. Karena begini loh, proyek-proyek berbasis reforestasi itu, kemudian kan di seluruh dunia, terutama juga di Paris Agreement, ada kesepakatan bahwa gampangnya begini, apa sih yang disebut kredit di dalam reforestasi? Dari menjadi. Jadi kalau di situ memang sudah tadinya hutan produksi terbatas, tidak ada kerusakan, ya itu memang nggak bisa diklaim sebagai proyek reforestasi. Yeah. Tapi kalau memang ada kerusakan, terus kemudian biodiversity-nya loss, atau ada keterancaman, masyarakatnya terpinggirkan, masyarakat adatnya ada ancaman dan lain sebagainya, lalu itu dikembangkan sebagai proyek reforestasi, maka itu bisa dihitung sebagai kredit. Itulah yang kemudian dikenal di dalam carbon credit. Jadi VCU itu dihitung dari kualitas CCB. Bukan berapa hektar yang Anda reforestasi, tapi kualitas CCB yang dilakukan. Karena mau di Indonesia mau pakai sertifikasi internasional seperti Verra Gold Standard, semua pilarnya pada CCB itu. Bagaimana masyarakat adat bisa menemukan good livelihood-nya. Nah, kemudian sebetulnya kalau pertanyaannya, apakah reforestasi hanya satu-satunya cara? Ya tidak juga. Tadi teknologi CCUS gitu ya, dengan teknologi untuk penangkap jadi CCUS itu Carbon Capture Utilization Storage. Itu adalah alat untuk menyedot CO2 gampangnya. Hasil sedotan itu kemudian harus diaplikasikan di bawah bumi. Cuman kendalanya 2. Satu, biayanya mahal. Yang kedua, kita belum memetakan isi underground bawah bumi kita apa. Kan sudah banyak yang jadi ground floor-nya mall. Yeah. Ada juga yang kemudian di bawah bumi ini masih ada tambang. Di bawah bumi ini macam-macam. Kita belum memetakan. Sehingga tapi kita ada rencana menanamkan itu di sini, Pak, teknologi itu. Di Indonesia sudah ada, cuman tidak dalam jumlah yang masif dan dalam skala yang kecil. Karena apa? Satu, masalah tata ruang tadi. Yang kedua, masalah biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, kemudian tidak ada insentif untuk stakeholder, pemangku kepentingan lain. Berbeda dengan reforestasi yang berbasis CCB tadi. Misalnya pada pilar community gitu ya. Artinya kan masyarakat adat harus terlibat pada proyek itu. Masyarakat yang mendiami konsesi itu harus terlibat di proyek itu untuk mendapatkan kredit gitu ya. Jadi dari dan menjadinya itu menjadi sangat penting. Sehingga itulah yang dinamakan menggerakkan ekonomi sirkuler begitu. Jadi di konstitusi kita seharusnya diarahkan ke sana ya Pak ya? Betul, karena kalau kita bicara konstitusi pasal 33, itu kan mengatakan bahwa kekayaan alam yang ada dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itulah tepat karena apa? Reforestasi itu mendatangkan efek sirkuler. Reforestasi itu kan bersumber dari kekayaan alam. Efek sirkuler pada frasa kata seluruh rakyat Indonesia. Tepat. Sehingga saya mengatakan CCUS itu temuan yang baik. Tetapi apakah dalam waktu singkat bisa diaplikasikan secara masif? Sedangkan Indonesia juga punya kepentingan untuk mengejar first submission NDC 2030 yang disubmit 2029. Nah, maka kan akan lebih cepat jika reforestasi begitu. Iya. Tapi kadang-kadang kan pasar gagal dalam distribusi. Betul. Kemanfaatan ya. Yeah. Nah, sebaiknya untuk konteks krisis iklim gitu ya, dan juga tentang soal keanekaragaman hayati, apa nih yang perlu kita perkuat dalam konstitusi itu, Pak? Begini, regulasi turunannya. Saya
contoh misalnya, tadi karbon kredit ya, karbon kredit Paris Indonesia itu meratifikasi Paris Agreement tuh 2016. Indonesia baru bursa karbon baru terbentuk tahun 2024. Artinya 8 tahun setelah kita meratifikasi Paris Agreement. Padahal dengan modal tadi, hutan kita terluas ketiga dan lain sebagainya. Lalu regulasi turunannya itu baru ada sejak Perpres tahun 2021. Kemudian baru ditindaklanjuti secara kelembagaan di tingkat Permen LHK waktu itu ya, tahun 2022-2023. Nah, sekarang kalau kita bicara soal Indonesia negara mega diverse ya, sebetulnya kan Indonesia ini bagaimana cara mengelola itu, dan sampai saat ini kita itu belum ada biodiversity credit aturannya. Tapi saya optimis Indonesia akan segera menyusun peraturan perundang-undangan seperti yang pernah dulu dilakukan saat karbon. Ya, NEK. harus ada aturan-aturan turunannya yang memang mendukung soal mitigasi krisis iklim tadi, Pak ya. Iya. Nah, dalam konteks krisis iklim hari ini ya, mengapa tadi reforestasi menjadi langkah paling realistis menurut Bapak ya, dan paling cepat gitu ya, untuk memulihkan keseimbangan ekologi? Karena biaya murah, sumber daya ada, menggerakkan, memberi insentif untuk semua orang untuk berubah. Saya beri contoh, biaya murah. Mereforestasi itu kan pada prinsipnya menjaga hutan yang ada supaya tidak terjadi deforestasi. Itu langkah pertama. Yang kedua, ada insentif bagi masyarakat. Insentifnya apa? Dia bisa hidup di situ, bercocok tanam di kawasan hutan itu, melawan dari yang tadinya menebang menjadi menanam, gitu kan? Karena kan kalau menebang malah merilis GRK. Nah, kalau menanam kan malah menimbulkan faktor O2, gampangnya. Kemudian apa yang ditanam itu dikelola, misalnya menjadi dia nanam kopi, nanam pisang gitu ya, dikelola jadi keripik pisang yang akhirnya bisa dipasarkan. Terus kemudian ada insentif. Dengan perekonomian terbuka, efek multipliernya ada. Menjadi ada sekolah, masyarakat semakin betah di situ. Terus kemudian faktor GRK-nya turun. Itu mudah dan murah yang hal cepat yang bisa dilakukan gitu. Ya, Bapak tadi bilang bahwa reforestasi itu menjadi bagian penting dalam menjaga ekologi ya, dan juga sebagai langkah yang tercepat mungkin ya, untuk memulihkan ekologi gitu ya. Tapi tentu kan reforestasi itu nggak mudah ya Pak ya. Betul. Dan bukan sekedar menanam pohon kan reforestasi. Nah, Bapak bisa jelaskan ya, mungkin selama ini problem-problem reforestasi di Indonesia itu apa gitu ya. Karena juga kembali lagi soal insentif gitu Pak. Kalau kita persoalannya itu pada pendekatan antropologis hukum, masyarakat mengubah perilaku masyarakat yang berdiam di suatu tempat tanpa insentif itu tidaklah mudah. Nah, artinya yang harus dilakukan kan memberikan insentif. Misalnya yang tadinya masyarakat bebas berburu sekarang menjadi dilarang berburu gitu ya. Karena kan salah satu target di dalam reforestasi kan tadi biodiversity. Artinya menjaga kualitas hidup dari satwa yang ada juga. Akhirnya kita tidak bisa hanya melarang, tetapi harus memberi solusi. Dilarang berburu, tetapi diberi pekerjaan sebagai ranger gitu. Yang tadi saya katakan, daripada merestor, mendingan merawat. Sebagai ranger, artinya filosofi itu kan betul-betul ditanamkan kepada masyarakat. Jadi proses dari yang tadinya dia berburu menjadi merawat dan mencintai itu harus ditanamkan filosofinya. Tetapi yang paling penting di dalam proyek reforestasi dan masyarakat, society, itu nggak bisa cuma melarang tanpa solusi. Kalau saya dilarang berburu di konsesi ini, lalu apa solusinya? Menjadi ranger.
Ranger kan macam-macam ya, ada ranger satwa, kemudian ada patrol Patroli. patroli fire Iya. patrol dan lain sebagainya. Oh, yang kedua contohnya misalnya penduduk yang biasanya illegal logging gitu ya. Mereka kan pagi nebang, sore dapat uang. Langsung dijual dan langsung mereka dapat uang dan lain sebagainya. Padahal salah satu inti atau nyawanya dari reforestasi itu kan mengurangi gas rumah kaca. Nah, kalau dia nebang, gas rumah kacanya nambah. Iya. Maka dan proyek itu kan kemudian gagal secara climate gitu. Maka kan harus diberikan solusi. Solusinya apa? Apakah dibukakan koperasi, diberikan modal kerja, diberikan pelatihan cara menanam buah-buahan untuk kemudian diolah dari hulu sampai ke hilir. Jadi pemahaman yang paling penting reforestasi ini sebetulnya interdisipliner. Saya setuju bahwa reforestasi ini harus dipandang dengan pendekatan sosial ekonomi juga gitu. Artinya kalau melarang terus apa solusinya gitu. Benar. Jadi tidak sekedar ini ya melarang ya, tapi harus ada solusinya. Solusi yang bisa mengantarkan masyarakat tetap hidup sejahtera tadi. Ya. Solusi itulah yang di kemudian hari membentuk ekonomi sirkuler tadi. Tanpa solusi, ekonomi sirkuler itu nggak terbentuk. Tidak berjalan memang. Dan masyarakat menganggap ya reforestasi ini isinya larangan semua. Tidak akan mendorong perilaku orang untuk mencintai reforestasi. Gitu. Ya, ada edukasi di situ ya Pak ya untuk ya masalah ekonomi tetap ya bahwa memang itu akan menjadi problem kalau memang tidak ada solusi ya mereka akan kembali lagi atau solusinya nggak berjalan mereka akan kembali lagi ke hutan gitu ya. Jadi ada yang program yang harus berkelanjutan ya seperti yang di masyarakat di tepian Taman Nasional biasanya mereka ada program yang disebutnya ini hasil hutan bukan kayu ya. Dia boleh ngambil madu, boleh hal-hal yang mungkin tidak merusak gitu ya. Itu bisa dilanjutkan ya. Betul, begini. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu dan Gen Z tahu apa kolagen gitu ya. Kolagen itu kan ciri khasnya produk luar negeri, harganya mahal, impor dan lain sebagainya. Reforestasi itu bisa menghasilkan kolagen. Jadi kolagen yang berkualitas. Jadi kolagen itu bisa dibuat dari madu stingless bee, madu tanpa sengat gitu ya. Ditambah dengan beberapa tanaman-tanaman dari Dayak. Itu bisa diolah kemudian menjadi kolagen. Jadi dan itu bisa dijual dengan harga yang cukup murah. Mungkin yang sudah ada best practice-nya kopi itu sudah dijual, keripik pisang. Sekarang dalam proyek-proyek reforestasi mereka sedang mengembangkan kolagen gitu. Kolagen ya Pak ya? Kolagen. Ada di mana itu Pak program? Kolagen itu ada di Kalimantan Tengah yang saya tahu. Jadi beberapa peneliti dari Universitas Palangkaraya itu sedang mengembangkan itu. Waktu saya bertemu dengan tim LPPM-nya Universitas Palangkaraya, mereka sedang mengembangkan itu di pedalaman hutan hutan di Kalimantan Tengah gitu. Jadi nanti ada produsen yang ngambil gitu. Artinya rantai betul. Marketnya rantai marketnya sama seperti kopi dan keripik pisang. Kemudian akan dijual ke toko, ke end user. Jadi dari hulu ke hilir gitu. Mereka akan senang gitu. Jadi setelah mereka akan senang artinya ternyata pendapatan masyarakat untuk dari reforestasi ini melestarikan lingkungan, mengkonserv lingkungan ini ternyata lebih baik dan lebih besar dampaknya. Maka ekonomi sirkuler ini adalah jembatan masyarakat untuk mencintai, nggak cuma melarang. Gitu. Ya, reforestasi bisa menjadi jembatan menuju ini ya, perbaikan ekologi ya, karena ya memperbaiki artinya ada upaya-upaya untuk perbaikan dalam ekologi yang barangkali sudah rusak. Dan masyarakat menjadi tumpuan utama dalam program ini gitu ya. Kita negeri maritim punya sumber daya yang melimpah di lautnya. Nah, seberapa penting sih ekosistem pesisir ya Pak ya dan laut ini dalam keberlanjutan negeri kita itu Pak? Sangat penting. Jadi apa yang dikatakan oleh
Alfred Russel Wallace ini jauh hari sebelum kita mendefinisikan dengan istilah-istilah. Sekarang kan biodiversity itu diistilahkan dengan warna. Green, blue, orange, begitu kan. Nah, jadi kalau sekarang kita hutan itu dan sumber dayanya itu dikenal sebagai green economy gitu ya. Green economy, green carbon, green investment. Nah, pesisir dan laut ini dikenal dengan istilah blue gitu ya. Blue carbon, blue ocean, blue investment dan lain sebagainya. Kalau dikatakan seberapa penting, karena apa? Satu, hutan dan pesisir itu mereka saling merupakan ekosistem support system satu sama lain. Green carbon ini merupakan support system untuk blue carbon support system untuk green carbon. Yang kedua, peradaban di pesisir itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya dibanding peradaban di hutan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara biodiversity, kan kita bicara peradaban makhluk hidup. Bukan peradaban manusia saja. Tapi kalau kita bicara biodiversity, kita bicara peradaban makhluk hidup. Nah, kemudian kan dulu karena kita maritim gitu ya, maka menjadi sangat penting untuk menjaga kawasan biodiversity di pesisir kita. Karena di situ misalnya biodiversity yang paling penting dan sekarang lagi menjadi hot topic kan mangrove. Mangrove. Ya. Dan masyarakat juga yang penting misalnya biodiversity kreditnya selain mangrove misalnya pesut gitu ya. Pesut itu sekarang kalau pesut Kalimantan itu jumlahnya sudah di bawah 60. Ya. Padahal mungkin dulu zaman Alfred Russel Wallace jumlahnya jauh di atas itu, masih ribuan. Kemudian kan seperti di daerah Kalimantan itu pesut itu mengalami penurunan. Kemudian mangrove banyak kerusakan-kerusakan mangrove, dan mangrove itu kalau rusak memperbaikinya perlu waktu lama. Makanya tadi saya katakan di obrolan awal kita, konservasi itu penting dibanding restorasi. Jadi problemnya adalah sebenarnya manusia ya, artinya betul. Kita yang membuat kawasan pesisir ini itu, menjadi problem yang besar gitu ya. Iya. Dan sekarang restorasi nih, karena di kawasan pesisir sudah padat populasi dan baru menyadari bahwa ketika mangrove itu hilang, lampung itu hilang, sebenarnya bahaya bagi manusia juga di kehidupan. Alfred Russel Wallace ini memandang alam tropis sebagai sistem kehidupan yang saling terhubung ya, antara manusia, hutan, satwa, dan sumber penghidupan ya. Bagaimana reforestasi dapat berkembang bukan hanya sebagai upaya ekologis, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkuler yang berkelanjutan. Sebenarnya kan ekonomi sirkuler yang berkelanjutan ini berangkat dari satu kesepakatan yang kemudian menjadi hukum ya di seluruh dunia. Jadi di Paris Agreement tuh dikatakan bahwa yang mencemari harus membayar. Makanya ada negara yang pembeli karbon, pembeli VCU, ada negara yang penjual VCU. Doktrinnya adalah polluter pays principle. Itu berangkat dari perdebatan peradaban. Sebetulnya kita perlu industrialisasi nggak sih? Akhirnya yang satu kan bilang bahwa ya tanpa industrialisasi manusia nggak bisa survive juga. Lalu dari yang konservasi itu mengatakan bahwa ya tanpa konservasi ya kita akan mati pelan-pelan juga. Akhirnya jalan tengahnya kan green growth economy yang diperkenalkan dengan polluter price principle. Ya nggak apa-apa industri mencemari, tapi you harus bayar. Ya. Bagaimana cara membayarnya? Beli. Bagaimana cara belinya pada siapa? Pada mereka yang mendapatkan kredit. Kredit itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari proyek reforestasi atau diperoleh dari proyek berbasis biodiversity lainnya. Nah, dengan adanya potensi itu gitu ya, adanya opportunity itu, maka proyek reforestasi itu kan kemudian menjadi sesuatu yang penting.
Proyek reforestasi yang tadinya memiliki 3 pilar, CCB tadi. Artinya apa? Ekonomi sirkuler kan akan terdorong dengan sendirinya. Itu yang kemudian menyelesaikan persoalan iklim iya, menyelesaikan persoalan urbanisasi, persoalan demografis, persoalan masyarakat adat, persoalan hutan adat dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam konteks Indonesia modern ini ekonomi sirkuler yang berbasis hutan tadi ya dan komunitas tentunya ini bisa membantu untuk ini ya, pertama tentang ekonomi yang lebih baik, lebih hijau tadi dan juga mengurangi arus urbanisasi ya. Apabila di kawasan-kawasan pedalaman atau desa-desa tetap mengembangkan potensi ekonomi masing-masing ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita tadi melanjutkan soal tadi Bapak sempat bilang soal carbon credit dan biodiversity credit ya. Nah, Wallace kan juga ngelihat hutan itu nggak hanya soal kayu ya, tapi juga ada banyak spesies di sana dan banyak hubungan ekologis di sana yang sangat kompleks. Nah, kaitan dengan tadi dua istilah carbon credit dan biodiversity credit tadi, apa perbedaan mendasar antara keduanya itu, Pak? Kalau carbon credit memang sejak carbon credit ini lebih established, sudah lebih dahulu ada. Dunia internasional juga lebih dahulu ada. Misalnya di Paris Agreement, memang sudah disepakati sebagai komoditi. Ada bursanya, cara perhitungannya jelas. Cara pelaksanaannya juga jelas. Peraturan hukumnya lebih banyak. Gampangnya kalau carbon credit itu faktor yang tujuannya adalah sama-sama mengurangi gas rumah kaca gitu ya. Tapi carbon credit itu satuannya VCU, sehingga dia jika CO2-nya lebih sedikit dari O2, maka itulah kredit yang bisa dia jual. Ya, artinya transferable. Dan itu sudah disepakati, di aturan hukum pun ada, transferable, setelah dikurangi bagian negara. Kalau biodiversity credit, di beberapa negara seperti di Australia dan di Inggris, ada yang diperlakukan sebagai kredit, ada yang diperlakukan sebagai insentif. Karena yang memperlakukan sebagai insentif, salah satu pertimbangannya seolah-olah kita mengeksploitasi satu proyek lingkungan berbasis lingkungan gitu. Itu yang insentif, yang lebih pro pada insentif, yang lebih pro pada kredit, ya kemudian akan lebih mudah, marketnya ada dan lain sebagainya. Toh negara-negara lain juga sudah ada yang menerapkan berbasis kredit. Jadi apapun filosofinya, yang penting lingkungan terjaga. Apapun motifnya, yang penting hasilnya. Yang biodiversity credit. Yang biodiversity incentive ini sangat mementingkan tujuannya. Sampai saat ini, carbon credit sudah oke. Pasarnya sudah terbentuk, aturannya sudah ada. Biodiversity credit kita masih pada tahap penyusunan peraturan perundang-undangan. Masih di tahap itu. Meskipun di Inggris sudah ada panel tentang biodiversity panel gitu ya. Kemudian secara internasional juga sudah ada Nagoya Protokol, Protokol Kunming dan lain sebagainya gitu. Tapi pada tahapan hukum nasional kita masih dalam penggodokan gitu ya. Arah pengembangan biodiversity kita mau yang mana. Tapi sebenarnya antara carbon credit dan biodiversity credit itu bisa jadi co-benefit. Artinya bisa dilaksanakan secara terpisah, bisa dilaksanakan dengan co-benefit. Co-benefit itu karena tadi kan pilarnya karbon tadi kan ada community, konservasi, community, konservasi, and biodiversity tadi. Artinya ada irisan. Jadi bisa jadi co-benefit. Artinya mau nanti jadi co-benefit, mau dilaksanakan terpisah, ini ada satu potensi yang luar biasa untuk menciptakan banyak ribuan potensi ekonomi sirkuler yang lahir di daerah-daerah di Indonesia yang berbentuk kepulauan. Jadi sebenarnya reforestasi dengan carbon credit atau biodiversity itu tuh dengan pengelolaan biodiversity itu tuh merupakan bentuk quick win untuk menciptakan efek ekonomi sirkuler di wilayah Indonesia yang kepulauan. Gitu. Iya.
Jadi regulasinya sedang digodok ya Pak ya? Regulasinya sudah Bapak terlibat digodok. dalam penggodokan itu? Iya. Iya. Jadi kira-kira kapan Pak? Apakah dalam 5 tahun ini sudah siap gitu untuk biodiversity credit tadi aturannya gitu Iya. ya? Saya rasa kalau 5 tahun pasti sudah siap. Wallace setiap mengunjungi ke pelosok Nusantara selalu berjumpa dengan masyarakat adat ya, Iya. entah di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera gitu ya, atau di daerah lain di Indonesia. Dan dia melihat bahwa ada hubungan yang erat, hubungan ekologis ya antara si warga dan juga di hutannya gitu ya. Nah, apakah konsep pembangunan kita saat ini sudah cukup menghargai relasi antara masyarakat dan alam? Menurut Bapak gimana? Secara peraturan memang sudah. Jadi memang di semua peraturan sudah, tetapi praktiknya kan kemudian memang masih ada masyarakat adat yang terdampak. Nah, makanya kan kemudian diprioritaskan proyek-proyek berbasis reforestasi tadi, berbasis pengelolaan keanekaragaman hayati supaya masyarakat adat ini tidak menjadi objek, tetapi menjadi subjek. Persoalannya sekarang kan bagaimana masyarakat adat ini menjadi subjek, menjadi pelaku, bukan lagi menjadi objek yang diatur di undang-undang. Dia bukan objeknya, tetapi dia subjek yang melakukan kegiatan yang sama, memiliki hak yang sama. Tadi saya katakan di dalam proyek reforestasi, kenapa masyarakat adat itu menjadi subjek? Saya beri contoh yang tadi saya sebutkan soal kolagen. Masyarakat adat kemudian dilibatkan di dalam memanen tanaman-tanaman dari hutan mereka untuk dijual dan mereka mendapat penghasilan dari proyek kolagen tersebut gitu. Artinya mereka betul-betul kalau betul-betul menikmati good livelihood di hutannya. Masyarakat adat tinggal di hutan adat melakukan aktivitas yang mereka lakukan dan mereka dihargai atas itu. Bukan diberi batasan. Sekarang kan, ya betul, aturan tentang masyarakat adat ada, tapi kan kebanyakan bicara soal batasan. Aturan. Ya. Untuk Anda bisa diakui sebagai masyarakat adat, harus memenuhi bla 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 bla. Untuk disebut sebagai hutan adat, harus dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara pada konsep keberlanjutan, pada konsep peradaban, konsep Wallace, itu sebetulnya kan bagaimana masyarakat adat itu bisa menjadi subjek. Dia bisa hidup bebas, hidup bahagia. Beberapa literatur menyebut good livelihood, beberapa literatur menyebut human flourishing gitu ya. Bagaimana good livelihood, human flourishing itu kan bicara soal bagaimana mereka bahagia di daerahnya sendiri. Meskipun dengan status dilindungi gitu. Jadi status masyarakat adatnya ada, dia bebas di hutan itu, kemudian mendapat penghasilan, bisa seperti misalnya di bagaimana suku aborigin gitu ya, mendapat keistimewaan dan lain sebagainya. Baik restorasi maupun restorasi pesisir ya Pak iya. ya, reforestasi dan restorasi pesisir, artinya bagi masyarakat adat di kawasan pesisir pun juga bisa menikmati good livelihood atau tadi ya human flourishing, hidup dengan sejahtera lahir batin lah gitu ya. Menurut Pak Rio ya, hal apa yang paling mendesak kita lakukan kaitan dengan keanekaragaman hayati kita selama 5 tahun ke depan ini? Supaya setidaknya tidak begitu mengecewakan Wallace gitu Pak. Yang pertama, memberi perhatian lebih pada aspek restoratifnya ya. Artinya deforestasinya itu harus dikurangi. Karena saya selalu memulai dengan reforestasi dan deforestasi. Karena tidak cuma soal luasan hutan, tetapi soal dampak multipliernya yang ada di dalamnya. Kualitas hidup satwa, kemudian jenis-jenis tanaman yang langka yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita semakin cepat kita merestorasi, artinya tingkat kerusakannya itu semakin kecil dan justru kita bisa menggunakan momentum itu untuk menciptakan ekonomi sirkuler. Ya, jadi kalau ditanya apa yang paling penting, apa yang paling mendesak adalah restorasi. Ya. Lalu yang
mendesak juga karena ada momentum internasional terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan biodiversity dan lain sebagainya ya. Itu. Apa yang harus mereka lakukan ya Pak ya? Anak-anak muda ini supaya isu-isu lingkungan dan biodiversitas ini tetap terjaga dan sampai ke tujuannya gitu Pak. Ya, melakukan dari hal yang kecil dulu. Jadi kan kemudian banyak anak-anak muda atau apalagi Gen Z gitu ya. Gen Z itu dianugerahi satu kelebihan berupa sangat melek dengan media sosial gitu. Tapi kalau ditanya perilakunya adalah ya yang harus dilakukan setidaknya dari dalam diri mereka sendiri ya hidup secara sustain gitu ya. Misalnya dan sekarang juga sudah ada ekosistem pendukungnya kalau beli kopi pakai tumbler malah dapat diskon gitu kan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan anak muda ya saling mengkampanye. Mengkampanye dengan menyenangkan gitu ya. Kayak misalnya saya belakangan melakukan kampanye lingkungan itu tidak dengan ceramah di ruang kelas, tetapi saya melakukan kampanye itu dengan menulis cerita anak-anak misalnya. Tentang lingkungan, menulis buku cerita, menulis buku anak-anak gitu ya, menulis cerpen anak-anak gitu, atau membuat reels gitu ya. Jadi orang akan merasa lebih asik kemudian mengikuti gitu ya. Kalau dulu, kalau tadi kan kita bicara Gen Z. Gen Z itu tertarik dan mengikuti. Generasi sebelumnya itu sadar baru mengikuti. Padahal proses menimbulkan sadar itu kan perlu waktu gitu. Sampai sadar tuh perlu waktu gitu. Nah, kalau sekarang yang cepat saling menginfluence dengan menarik gitu ya secara positif, ya sehingga akan menarik sebanyak mungkin orang untuk berperilaku ramah lingkungan gitu. Iya, dan sekarang banyak channelnya ya Pak ya. Iya. Tidak harus ke hutan atau ke tempat-tempat yang jauh, tapi Betul. justru bermula dari tempat tinggal ya. Betul. Kira-kira gitu. Kita bisa nggak sih menjadi pelopor pemimpin di tingkat dunia untuk dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati ini Pak? Optimis dan kita harus menjadi leading. Kita harus menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita punya modal yang begitu kuat. Modal ini akan bisa melahirkan ekonomi sirkuler dalam skala yang besar. Kita memperkenalkan itu kepada dunia internasional. Karena memang di dalam beberapa protokol internasional dan konferensi internasional memang sudah dikenal gitu. Nah, semangat citizen scientist apa nih Pak yang bisa kita lanjutkan ya dari semangat Wallace untuk generasi sekarang ya? Sebetulnya semangat membuat lingkungan lebih baik. Semangat dalam setiap perilaku kita. Mari kita berpikir dari dampak yang kecil dulu sampai dampak yang besar. Saya memberikan contoh di lingkungan saya bahwa setiap habis minum es krim gitu, plastiknya itu akan saya pakai untuk membuat vas, akan saya pakai untuk membuat tempat tempat pensil dan lain sebagainya. Tidak saya buang. Orang lalu bertanya kan sama saya, kenapa bungkus es krimnya ini disimpan kayak tabungan begitu? Karena saya bilang kalau saya buang ini yang tidak terurai nih bungkus es krim ini. Ratusan tahun kemudian. Tahun kemudian terurai. Lalu saya dengan kampanye yang menyenangkan, saya selalu bilang bahwa es krim ini kan mengenang kenangan manis sambil merawat lingkungan. Ada dua hal, memang akan lebih cepat jika ada insentifnya. Tetapi sebenarnya yang paling fundamental, tanpa insentif pun kita harus berubah. Kalau enggak peradaban kita menjadi terancam gitu kan. Memang setiap perubahan kan selalu ada harga yang harus ditebus, lebih tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam aspek untuk mempertahankan atau merawat keanekaragaman hayati, sejauh mana sih Pak masyarakat kita terlibat dalam dana semacam itu ya? Dan apakah kita masih banyak membutuhkan semacam filantrop di negeri ini Pak? Sebenarnya masyarakat kita itu sudah cukup sadar dan sudah cukup punya ketertarikan. Tetapi persoalannya kembali lagi pada ketertarikan yang berbasis perilaku atau ketertarikan yang harus memberikan sumbangan ekonomi. Kalau ketertarikan yang harus memberikan sumbangan ekonomi gitu, misalnya yang berbasis crowdfunding, masyarakat menyumbang dan lain sebagainya, kadang-kadang memang terbentur oleh
memang kondisi masyarakat kita memang banyak yang berada di bawah garis kemiskinan juga gitu. Tapi kalau yang berbasis perilaku, masyarakat kita mulai sadar gitu ya. Mulai sadar itu dalam pengertian bukan semuanya sadar gitu. Tetapi memang edukasi lingkungan itu memang harus diteruskan gitu ya dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi memang edukasi itu ya yang harus edukasi sejak dini itu. Sejak dini ya. Sehingga pengenalan tentang lingkungan lebih baik dan ada rasa empati untuk tetap memberi. Ya. Betul. Untuk membentuk peradaban yang lebih baik. Banyak pelajaran yang kita ambil dari perjalanan Alfred Russel Wallace melihat potensi keanekaragaman hayati Indonesia, dan kita sebagai pewarisnya tentunya sudah sepantasnya untuk tetap merawat kemaharagaman itu. Saya Mahdis Yonata Tamrin, seperti pesan Pak Rio tadi, bahwa mencintai adalah merawat, itu lebih baik daripada memperbaiki. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Mas. Ya.